Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Renungan kita kali ini mengambil dasar firman dari Injil Markus pasal 6 ayat 48 sampai dengan 49. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita kali ini akan memberikan kepada kita penguatan, khususnya tatkala kita sedang menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang begitu berat. Kita ingat kala itu setelah Tuhan Yesus melakukan mukjizat pelipat gandaan roti dan ikan, memberi makan kepada 5.000 orang, Tuhan Yesus kemudian meminta murid-muridnya untuk naik perahu dan pergi mendahului dia ke Betsaida. Namun Tuhan Yesus sendiri kemudian malah naik ke bukit sendirian untuk berdoa. Dari tempat yang jauh itu, Tuhan mengetahui bahwa murid-muridnya sedang berjuang melawan angin sakal yang begitu kuat dan menakutkan. Mereka berusaha keras mengatasi dengan mendayung perahu. Maka kemudian Tuhan Yesus memutuskan untuk datang menjumpai mereka di danau itu, dan ia berjalan melewati mereka untuk memberikan semangat kepada mereka. Dikatakan di dalam ayat Alkitab kita bahwa Tuhan Yesus Kristus melewati mereka. Mengapa Tuhan Yesus hanya melewati mereka? Mari kita ingat bagaimana cara Allah menunjukkan kepeduliannya juga kepada Nabi Musa. Dan secara khusus kita ingat bagaimana Nabi Elia dikuatkan ketika ia sedang berada di dalam keadaan yang putus asa. Ketika itu Elia baru saja menyelesaikan sebuah pertempuran yang hebat melawan nabi-nabi Baal. Tetapi penguasa yang ada di sana, Ratu Isabel, mengancam untuk membunuhnya. Maka Elia ketakutan. Ia pun lari ke padang gurun. Ia pun berputus asa di sana dan mengatakan, "Cukuplah ya Tuhan, ambillah saja nyawaku, karena ternyata aku tidak lebih baik daripada para pendahuluku." Maka di sana kemudian Tuhan mengutus malaikatnya, memberikannya makanan, roti bakar dan air, menyuruhnya untuk bangun, untuk makan. Ini berulang sampai 2 kali. Maka dengan demikian Elia dikuatkan dan ia dapat kembali melanjutkan perjalanannya dengan begitu bersemangat. Ya, Yesus disebutkan melewati para murid yang sedang panik mendayung perahu oleh karena diserang angin sakal. Ini adalah cara Tuhan menunjukkan kuasanya kepada mereka. Cara Tuhan untuk menunjukkan kodratnya sebagai Allah yang memiliki kuasa atas segalanya. Sehingga dengan demikian mereka boleh berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dikatakan di sana, lalu mereka berteriak-teriak. Maka jikalau kita membaca bagian kitab ini secara tuntas, kita akan mendapati bagaimana kemudian Tuhan
meredakan angin sakal itu dengan mukjizat. Saudara dan saudari yang terkasih, saat Yesus berjalan di atas danau dan melewati murid-murid, sebenarnya ia sedang menunjukkan kepada mereka bahwa Allah telah memberikan kuasa kepadanya dan bahwa ia ada di sana untuk menolong mereka. Tetapi bahkan murid-murid ketakutan ketika mereka melihatnya mendekati mereka dengan cara yang tidak lazim, yang belum pernah mereka ketahui, di mana Tuhan berjalan di atas air. Ya, tidak ada satu manusia pun yang bisa berjalan di atas air. Jadi mereka mengira mereka sedang didatangi roh jahat. Kemudian Yesus menenangkan mereka. Dan Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa mereka bahkan dapat mengikuti contohnya jika mereka percaya kepadanya. Maka di dalam kisah ini kita bisa membaca bagaimana kemudian Petrus dengan keyakinan datang kepada Tuhan dengan cara yang sama. Petrus pun berjalan di atas air. Ya, yang terjadi kemudian Yesus naik ke perahu bersama mereka, angin diredakan, dan mereka bisa melanjutkan perjalanan menyeberangi danau tanpa ada insiden kejadian yang mengerikan apapun. Saudaraku, Yesus memberi kita sebuah misi, sebuah tugas untuk kita bekerja bagi keselamatan diri kita dengan cara mempersiapkan diri kita bagi kedatangannya kembali. Ia telah memasukkan kita, menggabungkan kita ke dalam gerejanya, di dalam gereja Kristus, ke dalam tubuh Kristus, dan Ia memanggil kita untuk melayani Dia. Kadang-kadang kita juga dihadapkan dengan angin sakal, atau bahkan kita merasa bahwa kita tidak mengalami kemajuan apa-apa di dalam perjuangan hidup kepercayaan kita. Seolah-olah kita telah bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh, namun semuanya menjadi sia-sia. Ini dapat menjadikan kita putus asa, ketakutan, panik, dan lain sebagainya. Ya, kita merasa telah melakukan segala upaya, tetapi kita terus melakukan hal-hal buruk yang tidak ingin kita lakukan sendiri. Dan semua pekerjaan yang kita lakukan di gereja tampaknya tidak ada gunanya. Karena ternyata situasi tidak pernah berubah. Saudaraku, Yesus mengetahui kekhawatiran-kekhawatiran kita, baik yang jasmani maupun yang rohani, dan Dia bersimpati dengan kita. Ia datang menjumpai kita untuk menghibur kita. Ia menyapa kita di dalam khotbah dengan cara yang sangat pribadi. Yesus menyatakan kuasanya dengan merespon, menjawab banyak doa-doa kita. Yesus juga membuktikan bahwa Ia merawat kita dengan mengutus malaikat dalam diri hamba Tuhan, dalam diri saudara-saudari yang mengasihi kita, ataupun siapa yang dikehendakinya untuk menolong kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, kadang-kadang kita juga ketakutan. Misalnya ketika terjadi sebuah bencana yang menimpa begitu banyak orang dan bahkan membuat kita bertanya-tanya, bagaimana Allah mengizinkan hal-hal yang demikian ini terjadi? Mengapa seolah-olah Tuhan bahkan menyertai banyak bencana kejadian yang mendatangkan kesusahan, kesedihan di hadapan manusia?
Ya, banyak aspek pengajaran Yesus dapat membuat kita bahkan ketakutan karena sifatnya yang tegas. Bagaimanapun, dapatkah kita benar-benar mengasihi misalnya musuh-musuh kita? Bagaimanakah kita dapat mengampuni orang lain sampai 70 kali 7 kali sehari? Dan apakah kita mungkin untuk dapat menjadi sempurna seperti Allah? Ini sungguh membuat kita gamang. Kita tidak menemukan cara dengan kekuatan kita untuk dapat meraih yang demikian. Atau mungkin haruskah kita benar-benar bisa menyangkal diri kita sendiri, memusuhi diri kita sendiri? Pengajaran-pengajaran Yesus sedemikian radikal, nampak begitu keras, tegas, yang seringkali membuat kita kebingungan atau bahkan sebagaimana para murid ketakutan. Saudara dan saudara yang terkasih, Yesus menghibur kita dengan memberitahu kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah ini adalah sebuah perintah yang mengandung kuasa. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepadamu yang terbeban berat. Yesus berfirman kepadamu yang ketakutan, yang kekhawatiran dengan kata-kata tenanglah. Ada aku yang hendak menolong engkau. Ini perintah saudara dan saudara yang terkasih. Perintah dari Dia yang mengasihi kita. Maka sudah sewajarnya, seharusnya kewajiban kita untuk menundukkan diri dan percaya. Maka kemudian di sana Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menunjukkan otoritas kuasanya untuk tampil di hadapan kita mengatasi masalah-masalah kita. Hanya saja pertanyaannya, mampukah kita menundukkan diri di bawah perintah Allah? Bisakah kita di sana kemudian meyakini bahwa Allah datang untuk menolong kita dan bahwa di dalam kuasanya segala masalah akan dapat diatasi? Imanmu yang akan menentukan. Salam, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.